Salam. Selamat beribadah di hari Pentakosta. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya dalam hidup. Inilah hari Pentakosta, artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa perjanjian lama, umat Israel merayakan sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Pentakosta dirayakan dalam sukacita. Di masa perjanjian baru, gereja merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud penuhan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum Ia menderita, mati, bangkit dan terangkat naik ke sorga. Karena itu sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini, karena Ia setia akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Marilah kita berdiri dengan hati bersyukur, penuh sukacita dan memuliakan Tuhan. Jemaat sekalian, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat adalah nas yang membimbing kita dalam kebaktian Pentakosta pagi ini. Firman Tuhan tertulis, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Ya Roh berkuasa,
Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami datang bertelut di bawah kaki salib-Mu dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat kepada-Mu di surga. Kami mengaku secara jujur di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami tidak pernah menjalankan apa yang diperintahkan oleh-Mu. Kami tidak taat dan kami selalu lari daripada-Mu. Kami selalu bermain-main dengan dosa. Kami menyakiti hati-Mu Tuhan dan menyakiti hati sama kami. Oleh karena itu kami mohon padamu Tuhan, kasihanilah kami Tuhan, dan ampunilah kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 402. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah Allah yang terambil dari surat Roma pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Yang
Litani pujian Mazmur. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri dan dengan berbalas-balasan kita bermazmur bagi Tuhan dalam kitab Mazmur 34 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan ayat-ayat yang genap dan Bapak Ibu dapat membacakan ayat-ayatnya yang ganjil. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jemaat yang terkasih, saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan kepala tertunduk, kami menaikkan syukur dan terima kasih Tuhan. Sampai dengan detik ini Tuhan masih memelihara kami sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui bacaan kami pada pagi hari ini.
Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami membaca, kami mohon Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Baharui hati dan pikiran kami, pendengaran kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami, karena kami semua telah siap mendengarkannya. Bapa dalam kerajaan sorga, sebagai umat Allah yang Tuhan pakai sebagai gembala pada hari ini Tuhan, untuk memimpin kami, membawa kami dalam renungan pagi hari ini Tuhan, terutama Ibu Pendeta, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu sebagai alat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan berita anugerah Allah bagi kami, sehingga Tuhan memberikan hikmat bagi kami yang mendengar, dan juga biarlah firman itu dapat berguna bagi kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, inilah kami Tuhan, kami datang dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Friginia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang mendekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, semua opa oma, anak-anak yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus.
Selamat memaknai dan merayakan Hari Raya Pentakosta yang kita kenal sekarang sebagai Hari Pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menunjukkan kemuliaan perbuatan-perbuatannya yang besar. Siapapun bisa Tuhan pakai. Tuhan memakai Abraham dan Sarah yang mandul. Tuhan memakai Yusuf, si anak kesayangan Yakub. Tuhan memakai Daniel, si pendoa itu. Tuhan memakai Saulus yang jahat. Dan Tuhan juga bisa memakai saya dan saudara untuk menyatakan perbuatannya yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga sering memilih cara yang tidak biasa untuk membuktikan pemeliharaannya bagi saya dan saudara. Dia memakai seorang perempuan yang sudah mati haid dan sudah lanjut usia, berkenan untuk melahirkan seorang anak di usia yang sangat rentan. Kita belajar itu dari Sarah. Dia memakai anak kesayangan Yakub, si Yusuf, menempuh jalan penuh penderitaan yang pada akhirnya membawa dia sampai ke kursi pemimpin terbesar di tanah Mesir. Dia juga mengatupkan mulut-mulut singa, padahal di depan mereka ada mangsa yang enak. Mereka tidak bisa menerkam Daniel. Dan dia memakai Saulus. Cara yang luar biasa, di pintu gerbang Damsik, Saulus diubahkan menjadi pemberita Kristus. Roma pasal 11 ayat 33. Roma pasal 11 ayat 33 menulis begini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Lalu kitab Pengkhotbah mengaminkan itu dengan menulis, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Meski lanjut usia, Sarah mengandung dan melahirkan, itu indah pada waktunya. Meskipun harus melewati jalan penderitaan, Yusuf akhirnya duduk di kursi pemimpin tertinggi, itu indah pada waktunya. Saulus yang membenci Kristus pada akhirnya menjadi pemberita Kristus, itu indah pada waktunya. Dan karena itu di hari perayaan Pentakosta, saya mengajak kita semua, mari kita belajar tentang keindahan perbuatan-perbuatan Allah yang tidak terselami itu dalam renungan bersama pagi ini. Bapak, Ibu dan jemaat sekalian, Hari Raya Pentakosta atau yang dikenal juga dengan hari yang ke-50 merupakan hari raya besar orang Yahudi. Kalau Paskah itu menjadi pesta besar atau perayaan besar urutan pertama dalam rangkaian perayaan orang Yahudi, maka Pentakosta adalah perayaan terbesar kedua setelah Paskah. Jadi Pentakosta dirayakan dengan cukup meriah. Nah, karena Pentakosta merupakan sebuah ajang besar atau sebuah pesta besar, maka perayaan dari Pentakosta ini melibatkan begitu banyak rakyat, melibatkan begitu banyak orang. Itulah sebabnya dalam cerita Pentakosta yang kita baca hari ini, tertulis di situ bagaimana orang-orang Yahudi yang saleh yang berdiam di bawah kolong langit ini, mereka berdiam di Yerusalem untuk turut merayakan Pentakosta yang pada masa itu dirayakan sebagai hari raya syukur panen. Ayat 9 dalam bacaan kita memberikan informasi kepada kita tentang bangsa-bangsa atau orang-orang mana saja yang berdiam di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta hari itu. Ada orang Partia, ayat 9, ada orang Partia, ada orang Media, ada orang Elam, ada orang Pontus dan Asia dan seterusnya.
Orang Partia punya bahasa yang berbeda dengan orang-orang Elam. Orang Elam punya bahasa yang berbeda dengan orang Pontus. Dan mereka semua juga punya bahasa yang berbeda dengan orang-orang Galilea yang adalah murid Yesus. Mereka datang dari berbagai bangsa untuk merayakan satu perayaan yang sama, tapi mereka punya bahasa yang berbeda-beda. Mereka memakai bahasa yang tidak sama. Mereka tidak saling mengerti bahasa yang satu dengan yang lain. Mereka berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Orang Partia tidak mengerti bahasa orang Elam tidak mengerti bahasa orang Partia, mereka juga tidak mengerti bahasa orang Galilea. Mereka hanya mengerti bahasanya masing-masing dan tidak untuk bahasa yang lain. Tapi situasi itu berubah. Di sini kita belajar bagaimana Allah membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Allah memakai momen hari raya Pentakosta untuk menggenapi janjinya. Bapak Mama, waktu Yesus terangkat ke surga, dalam rangkaian penderitaan, penampakan, dan sebelum terangkat, dia bilang, tetaplah kalian di Yerusalem, jangan pulang ke Galilea sebelum kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Para murid dilarang untuk meninggalkan Yerusalem, dan itulah alasan kenapa mereka harus tetap di Yerusalem, karena Allah hendak menyatakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Saudara perhatikan, dalam cerita kita, yang tidak bisa diubahkan menjadi bisa. Yang asing diubah menjadi tidak asing. Yang biasa diubahkan menjadi luar biasa. Lalu orang-orang bertanya, bagaimana mungkin orang-orang Galilea itu bisa berbicara dalam bahasa Elam? Bagaimana mungkin orang-orang Galilea itu bisa berbicara dalam bahasa Partia? Mereka orang-orang Galilea. Mereka tercengang, mereka heran, dan kemudian ada yang nyeletuk, oh jangan heran, mereka bisa berbicara demikian karena mereka sedang mabuk anggur manis. Pertanyaannya, benarkah anggur manis itu punya pengaruh yang sedemikian besar untuk bisa membuat orang menjadi pandai berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa ibunya? Bapak Ibu sekalian, benar hari raya Pentakosta dirayakan dengan begitu meriah, dan bisa jadi orang merayakan itu dengan minum anggur bersama. Bisa jadi, saya tidak menyatakan itu sebagai sebuah kepastian. Kemungkinan ada anggur yang disajikan dan orang minum bersama-sama, sehingga ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa lain, orang menyindir mereka bahwa mereka sedang mabuk anggur. Tapi benarkah mabuk anggur bisa membuat orang dapat berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa ibunya? Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian, mari kita baca ayat yang keempat. Saya minta satu orang baca ayat 4, Mama Esther. Mama Esther bisa baca, kasih kita ayat yang keempat. Terima kasih Mama Esther. Bapak Ibu sekalian, apakah ada tertulis pengaruh anggur manis di situ? Tidak. Kenapa mereka bisa berbicara dalam bahasa yang lain? Karena Dipenuhi Roh Kudus. karena Karena mereka dipenuhi Roh Kudus. karena mereka penuh. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Kata penuh itu berarti sudah terisi sepenuhnya dan tidak ada lagi yang luang. Sudah terisi sepenuhnya dan tidak ada lagi yang terluang. Saudara, tidak tempat kosong. Tidak ada tempat kosong, semua sudah terisi. Diri mereka sudah penuh dengan Roh Kudus. Para murid mengalami keadaan itu, mereka mengalami keadaan penuh. Bukan lagi setengah tapi penuh. Dan keadaan penuh itulah yang membuat mereka mampu untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Ketika Roh Kudus penuh dalam diri mereka, mereka yang tidak bisa menjadi bisa. Asing bahasa-bahasa itu sebelum mereka penuh, tapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing itu.
Dan mereka yang semulanya biasa, orang cuma lihat mereka orang Galilea, tapi Allah membuat mereka menjadi luar biasa. Hari itu, dengan kepenuhan Roh Kudus, Petrus berkhotbah dengan sangat luar biasa. Sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudari, apakah tujuan kepenuhan itu hanya untuk sekedar menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka bisa bahasa Partia, mereka bisa bahasa Elam dan seterusnya? Tidak. Roh Kudus tidak memenuhi diri seseorang hanya untuk membuat dia menjadi gagah-gagahan atau menunjukkan kehebatannya di hadapan orang lain, tidak. Tujuan kepenuhan Roh Kudus bukan itu. Saya minta satu orang majelis silakan baca ayat yang 11. Kalimat terakhir dari ayat yang ke-11. Kalimat terakhir dari ayat yang ke-11 ada kata kita mendengar. Saya minta satu orang baca. Baik, terima kasih. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maka tujuan para murid penuh dengan Roh Kudus, apakah untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bahasa Partia? Bukan. Tapi untuk apa? Perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu tujuannya. Supaya mereka menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kalau mereka harus menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, kenapa justru Allah memakai bahasa? Kenapa Allah memilih cara dengan memakai bahasa untuk menyatakan perbuatan yang besar? Tadi di awal khotbah saya bilang, Tuhan bisa pakai cara yang tidak biasa untuk menunjukkan perbuatannya. Sekarang kenapa Tuhan pakai bahasa? Untuk mempersatukan? Apalagi? Yerusalem itu, dia kiblat, dia tujuan orang beribadah. Di sana dibangun bait Allah. Maka Yerusalem menjadi pusat kegiatan ibadah, dan dia juga menjadi pusat kegiatan atau pemerintahan Israel. Itu berarti Yerusalem masuk sebagai kota yang heterogen. Banyak orang berdiam di sana, bukan hanya ada satu suku bangsa, tapi sejumlah suku bangsa berdiam di Yerusalem. Supaya orang-orang Partia tahu tentang perbuatan Allah yang besar, kepada mereka harus diceritakan tentang perbuatan itu dalam bahasa Partia. Supaya orang Elam tahu tentang perbuatan Allah yang besar, kepada orang Elam harus diceritakan dengan memakai bahasa orang Elam. Orang Sabu kalau mau tahu tentang perbuatan Allah yang besar, orang pergi menyampaikan dengan bahasa Sabu. Itu lebih mendarat, lebih mengena dalam kehidupan mereka. Orang Rote, orang Alor, orang Jawa pakai bahasa ibu, itu membuat sesuatu yang hendak menjadi maksud penyampaian itu tersampaikan kepada mereka. Karena itu Allah pakai bahasa supaya orang-orang asing yang ada di situ mereka mengerti tentang perbuatan Allah yang besar dalam bahasa mereka. Dalam bahasa mereka. Karena itulah Roh Kudus menolong para murid, memperlengkapi mereka dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi sehingga mereka bisa berbicara dalam bahasa lain, karena keselamatan itu bukan hanya untuk orang-orang Galilea tapi juga untuk bagi orang lain. Maka dalam diri mereka yang dipenuhi oleh Roh akan selalu menampakkan hal-hal besar yang mau dinyatakan oleh Allah melalui mereka. Kalau di Yerusalem saat itu Tuhan buat perkara besar dengan kesaksian yang disampaikan oleh para murid dalam berbagai bahasa, sekarang pun Tuhan bisa melakukan perkara yang besar bagi saya dan saudara dengan kelengkapan yang diturunkan atas kita. Saya ajak mari kita berefleksi, Bapak Ibu sekalian. Kita berefleksi pertama dari tempat kita bekerja. Jemaat yang terkasih, menurutmu apakah Tuhan menempatkan saudara di tempatmu yang sekarang atau di posisimu yang sekarang
tanpa maksud apa-apa? Apakah dia menempatkan engkau di posisimu yang sekarang hanya semata-mata sebagai jawaban doa, Tuhan saya mau bekerja di situ, lalu Tuhan beri dan engkau merasa puas, dan hanya itu saja maksud Tuhan? Hanya sebagai jawaban doa? Paulus bilang, sekalipun keputusan-keputusan Tuhan itu tidak terselidiki, saudara harus tahu bahwa Tuhan punya maksud yang besar bagi tempat di mana saudara berada dengan menempatkan engkau di situ melalui keadaan atau posisimu yang sekarang. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan kalau Tuhan menempatkan saudara dalam posisimu yang sekarang. Ada perkara baik yang Tuhan mau buat bagi orang lain melalui engkau dalam jabatanmu, dalam posisimu, dalam seluruh keberadaan. Tuhan mau buat sesuatu yang besar. Kita berefleksi dari usaha-usaha atau bisnis yang sedang kita jalani. Apakah menurutmu Tuhan mengizinkan engkau untuk menjalani usaha itu tanpa maksud apapun? Hanya supaya engkau bisa terus mencari dan menemukan berkat Tuhan dan kebutuhan rumah tanggamu terpenuhi? Apakah menurut saudara Dia membuat engkau berhasil hanya semata-mata sebagai jawaban doa karena pagi siang malam engkau berdoa, Tuhan berkatilah usahaku supaya selalu berhasil? Apakah hanya itu? Paulus bilang sekalipun jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami, saudara harus tahu Tuhan punya maksud bagi sesuatu yang besar melalui usaha atau bisnis yang sementara saudara jalani saat ini. Tuhan punya cara yang baik untuk menunjukkan kemuliaan-Nya melalui usaha kita, melalui pekerjaan kita, melalui posisi atau jabatan-jabatan kita. Kita berefleksi dari kegagalan-kegagalan juga. Dalam keadaan kita yang mungkin selalu saja gagal, belum berhasil, pintu berkat belum dibukakan. Apakah Tuhan mengizinkan kita mengalami semua kegagalan itu tanpa maksud? Apakah kegagalan yang kita alami berulang-ulang itu menjadi pertanda Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Sekali lagi Paulus bilang, sekalipun keputusan-keputusan Tuhan itu tidak terselidiki, selalu ada maksud baik yang lebih besar yang Tuhan mau nyatakan di balik kegagalan-kegagalan itu. Ada maksud baik yang Tuhan mau nyatakan, dan itu kita bisa temukan kalau kita duduk tenang dan kita berefleksi. Saya gagal berulang-ulang, Tuhan, apa maksudmu dengan kegagalan ini? Saya dan saudara hanya perlu belajar untuk semakin tekun mendengarkan suara Tuhan, bahkan ketika Dia berbicara dari dalam badai sekalipun. Dia punya maksud yang besar ketika Dia penuhi dengan kesuksesan. Dia punya maksud yang besar ketika Dia penuhi dengan kegagalan. Dia penuhi kita dengan kuasa Roh Kudus karena Dia punya maksud yang besar bagi dunia melalui saya dan saudara. Maka sekalipun hikmat, pengetahuan dan kekayaan Tuhan itu teramat dalam bagi kita, satu hal yang harus kita tahu, kalau Dia mau pakai kita jadi saksi bagi kemuliaan namanya, Dia tidak akan lepas kita pergi tanpa Dia perlengkapi. Kalau Dia mau pakai kita untuk menjadi saksi atau saluran berkat bagi orang lain, Dia tempatkan engkau di posisi itu yang mungkin awalnya tidak engkau sukai, tapi Tuhan punya maksud bahwa engkau harus menolong orang lain dengan apa yang kau alami sekarang. Para murid mengerti kenapa Tuhan bilang mereka harus tetap di Yerusalem. Jangan pulang ke Galilea, karena ada maksud supaya mereka bersaksi dalam berbagai bahasa. Roh Kudus dicurahkan untuk menolong orang-orang, memampukan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kita menerima penggenapan janji Tuhan itu hari ini. Kita semua telah bersatu hati untuk berdoa memohon bahwa badai ini lewat. Dan kalau Tuhan sanggup untuk menggenapi janjinya hari ini, kita akan ada di masa di mana badai itu lewat dan kita berkumpul kembali. Segala sesuatu yang dipikirkan oleh pemerintah tentang new normal atau suatu keadaan baru, kita doakan itu. Semoga kita semua ditolong untuk sampai pada masa kita berjumpa kembali
dengan sukacita. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bersama-sama dengan semua umat Tuhan di segala tempat, marilah kita mengaku iman percaya kita sambil berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silahkan duduk. Atas jawaban anugerah Tuhan bagi kita jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang, terpujilah nama-Mu ya Allah kekal selama-lamanya. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami umat Tuhan telah memuji dan menyembah Engkau, dan di dalamnya sebagian kecil dari firman Tuhan, hamba-Mu I Pendeta telah sampaikan kepada kami tentang hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kiranya kuasa ilahi terus menolong kami umat Tuhan, agar kami mampu memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap ciptaan-Mu. Dan tibalah saatnya Tuhan kami memberikan persembahan bagi-Mu, persembahan yang disiapkan oleh umat Tuhan, persembahan kolekte, persembahan syukur, persembahan nasar, persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan. Tuhan, mari Engkau memberkati dan kuduskan, dan jadikanlah persembahan ini yang berbaharum di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai persembahan yang hidup. Kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Kita mengiringi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 235 bait pertama dan bait ketiga. Bangga
Marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup, Bapa yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami Engkau jagai tiap-tiap waktu, dan hari ini Tuhan berkenan menghimpunkan kami kembali untuk ada dalam persekutuan bersama umat Tuhan di rumah tangga masing-masing, merayakan hari pencurahan Roh Kudus yang kami maknai saat ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar dari kebaikan dan kebenaran firman Tuhan yang menolong kami untuk mengerti Tuhan bisa memakai segala cara untuk menjadikan kami menunjukkan kemuliaan Tuhan yang besar bagi dunia. Tuhan memperlengkapi kami, dan kalau Roh Kudus Tuhan sudah penuh dalam diri kami, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memaknai penyertaan Tuhan, keputusan Tuhan atas seluruh hal, atas seluruh keadaan kami sampai dengan hari ini. Kami tahu ada maksud Tuhan yang Tuhan hendak nyatakan melalui pekerjaan kami, melalui posisi jabatan kami, melalui usaha dan bisnis-bisnis kami, bahkan melalui kegagalan-kegagalan yang kami alami dalam kehidupan. Kami mohon Roh Kudus tetap beri kami kekuatan untuk menjalani kehidupan, khususnya di masa-masa penuh pergumulan seperti sekarang ini, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bapa di surga, pemerintah kami akan memberlakukan suatu keadaan baru yang disebut sebagai new normal atau suatu tatanan baru. Segala sesuatu sementara dipersiapkan, dan kami selaku masyarakat akan ada dalam keadaan yang baru itu. Kami berdoa kepada Tuhan memohon, Tuhan berkati seluruh rancangan kami manusia. Jika sekiranya rancangan ini baik dalam pandangan Tuhan, maka terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Kami sesungguhnya masih terus berperang, berjuang melawan penyebaran virus corona, dan kami memakai cara-cara ini untuk menolong kami, membebaskan kami dari rasa takut, menolong kami untuk kembali beraktivitas dengan tetap memperhatikan seluruh standar kesehatan. Bapa di surga, berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, dan semua umat Tuhan yang terus bergumul dalam keadaan yang susah dan berbeban berat ini. Ada banyak orang menangis, meminta makan. Ada banyak orang mengalami kesusahan. Sejumlah kebutuhan mereka tidak bisa dipenuhi karena mereka diberhentikan dari pekerjaan dan seterusnya. Kami mendoakan setiap mereka dalam semua keadaan susah maupun senang. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan mencukupkan kiranya dengan berkat-berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Bapa di surga, kami berdoa untuk perayaan perjamuan kudus yang akan terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan dari rumah-rumah kami masing-masing. Semua anggota SIDI yang menyiapkan hati dan diri mereka untuk ada dalam perjamuan kudus, makan dari satu meja jamuan, roti dan anggur yang menyimbolkan tubuh dan darah Kristus. Allah memberkati seluruh niat kami untuk ada dalam perjamuan kudus. Allah memberkati semua umat Tuhan di Jemaat Kalvari Momere, para anggota SIDI yang akan merayakan perjamuan kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkatilah seluruh pelayanan kami hari ini.
pendeta, penatua, diaken, pengajar, organis, song leader, juga Kakak Opa dan Kakak Riki. Tuhan berkati seluruh pelayanan kami bersama dengan teman-teman karyawan gereja yang mempersiapkan segala sesuatu untuk pelayanan hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Usaha dan pekerjaan semua umat Tuhan kiranya juga selalu dalam lindungan dan berkat-berkat Tuhan. Rumah tangga mereka biarlah juga selalu dalam lindungan Tuhan. Segala persoalan kehidupan yang dialami oleh umat Tuhan, Tuhan bantu mereka untuk menemukan jalan keluar. Kebahagiaan yang mereka rasakan semua datang dari Tuhan. Ingatkanlah mereka untuk tetap mengucap syukur. Yang berbahagia karena bertemu dengan hari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, Tuhan memberkati kehidupan dan juga rumah tangga mereka. Yang berbeban berat karena sakit dan duka cita, Tuhan hiburkanlah, Tuhan mendampingi dan Tuhan menguatkan. Tuhan berkenan menyembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa-doa pribadi yang naik ke hadapan hadirat Tuhan dari kedalaman hati umat Tuhan saat ini. Dengarkanlah permohonan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan, sebab hanya Engkau saja tempat kami bergantung dan menggantungkan seluruh pengharapan kami kepada Tuhan saat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kehidupan kami sepekan di depan kami taruh dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan jagai senantiasa, Tuhan memberkati kami senantiasa. Jauhkan kami dari segala gangguan, godaan, cobaan, rintangan apapun, bahkan sakit penyakit. Biarlah kami selamat dalam perlindungan Tuhan. Inilah permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdiri dan dengan sukacita kita bernyanyi Roh Kudus tetap teguh. Kudus tetap
Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam tuntunan Roh Kudus. menjadi saksi di tengah dunia. Kami siap menjadi saksi dalam kegelapan. Kami siap menjadi pembawa damai di tengah permusuhan. Marilah kita pergi dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kita. Ia menjaga diri kita dari panasnya matahari, Ia menjaga kita dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Kita akan kembali ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Saya undang kita berdiri, bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat. Dua, 4, 9, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama matulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Shalom.